Malaikat berkata bahwa orang ini datang ke dalam hidupmu karena ada misi cinta di antara. Sebuah bisikan lembut dari surga meyakinkanku bahwa engkau tidak esta sendirian dalam perjalanan ini. Saat engkau menutup matamu di silencio malam, dan hatimu berbisik pertanyaan yang tak terucap, ketahuilah bahwa langit mendengarkan. Ini bukan kebetulan. Nama orang itu telah tertulis dalam lembaran takdir sejak sebelum engkau mengerti arti rindu. Dan aku, sebagai utusannya, datang kepadamu hari ini bukan sekadar untuk menyampaikan pesan, tapi untuk membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam jiwamu. Engkau sering bertanya-tanya, mengapa hati ini begitu mudah luluh ketika ia hadir? Mengapa bayangannya datang bahkan saat engkau tidak memikirkannya? Karena ada ikatan jiwa, yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Aku melihat cahaya ketika kalian bersama. Bukan cahaya duniawi, tapi cahaya ilahi yang menyinari jalan cinta yang belum selesai. Jangan ragukan kenapa ia kembali, atau kenapa ia belum pergi. Itu bukan kelemahanmu, itu adalah panggilan jiwamu terhadap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa. Wahai perempuan pilihan, engkau adalah perwujudan kasih dan kekuatan dalam satu wujud. Apa yang engkau rasakan itu nyata. Aku tahu engkau telah mencoba mengabaikannya, menguburnya di balik tawa, menyibukkan dirimu agar tidak teringat. Tapi tidak semua cinta diciptakan untuk dilupakan. Cinta yang satu ini membawa misi. Dan misinya tidak dimulai dengan pelukan, tapi dengan pertumbuhan. Dengan luka yang membentuk dan mengajarkan makna kesetiaan tanpa syarat. Ingat waktu pertama kali engkau menatapnya dan merasa seolah dunia berhenti sejenak? Itu bukan hanya getaran biasa. Itu adalah alarm jiwa, pertanda bahwa seseorang telah masuk ke dalam orbit takdirmu. Mungkin engkau mencoba berpaling, menolak tanda-tanda, tapi hatimu tidak bisa dibohongi. Ada suara lembut di dalam dirimu yang terus berkata, ini belum selesai. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketika langit bekerja, seringkali yang terlihat di permukaan justru sebaliknya. Aku tahu engkau pernah terluka, dan luka itu membuatmu meragukan semuanya. Tapi aku datang membawa kabar, luka itu adalah bagian dari penyucian. Dan penyucian itu penting sebelum engkau memasuki bab baru dari takdirmu. Engkau bukan korban cinta, engkau adalah pelindungnya. Engkau memiliki peran penting dalam hidupnya, meskipun saat ini tampak samar. Ada misi yang hanya bisa dijalankan oleh dua jiwa yang saling mengenali di balik segala keraguan dan hambatan dunia. Dan engkau, perempuan terpilih, adalah kunci dari perjalanan ini. Jangan lari dari peranmu. Dalam dunia roh, tidak ada waktu seperti yang kau kenal. Tapi ketahuilah, waktumu akan tiba. Jangan iri melihat orang lain bersatu lebih dulu. Karena kisahmu sedang dipahat oleh tangan Sang Pencipta sendiri, dan ia tidak terburu-buru. Ia ingin engkau siap, bukan hanya untuk mencintai, tapi untuk menghidupkan cinta itu dengan kemurnian yang tak tergoyahkan. Berdoalah bukan agar ia kembali segera, tapi agar engkau diberi mata untuk melihat rencananya dengan jelas. Kadang cinta datang sebagai ujian, bukan jawaban. Tapi di balik ujian itu ada anugerah besar. Anugerah yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang tidak menyerah pada kegelapan, walau ia berjalan sendiri. Ia, orang yang datang itu, juga sedang melewati prosesnya. Jangan kira ia tidak merasa. Ia hanya belum tahu bagaimana menyampaikan. Banyak luka dalam dirinya yang harus disembuhkan, dan engkau adalah bagian dari penyembuhannya. Tapi itu hanya akan terjadi saat engkau menyembuhkan dirimu lebih dulu. Engkau tidak perlu mengejarnya. Cinta sejati tidak perlu dikejar, ia akan menemukan jalannya sendiri. Fokuslah menjadi terang, menjadi pelita bagi siapapun yang tersesat. Saat engkau bersinar dalam kebenaran dan kasih, ia akan melihatmu bahkan dalam gelap. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mencegah penyatuan itu. Aku tahu engkau lelah. Aku tahu malam terasa panjang dan sunyi kadang menyayat. Tapi lihatlah ke langit malam. Bintang yang bersinar itu tahu namamu. Ia menyaksikan setiap air mata yang engkau sembunyikan. Dan setiap tetes air mata itu sedang ditukar oleh Tuhan dengan berkat yang jauh lebih besar. Engkau diciptakan bukan untuk patah, tapi untuk bangkit. Setiap kali engkau merasa ditinggalkan, sebenarnya engkau sedang diarahkan. Didorong lebih dekat pada rencana surgawi yang tidak bisa diganggu oleh keputusan manusia.
Jadilah kuat, bukan karena engkau tidak bisa menangis, tapi karena engkau memilih untuk tetap berharap di tengah kehancuran. Saat engkau mulai memahami ini, engkau tidak akan lagi takut kehilangan. Karena engkau sadar, yang memang ditakdirkan untukmu, akan tetap menjadi milikmu meskipun semesta tampak menolaknya. Yang datang dengan misi cinta tidak bisa dipisahkan oleh logika manusia. Cinta itu akan kembali, dengan caranya, dengan waktunya. Jangan biarkan suara luar membuatmu ragu. Dengarkan suara dalam hatimu. Aku, malaikat pengawasmu, terus berbisik dalam doamu. Aku menuntun langkah-langkahmu walau engkau tidak menyadarinya. Dan saat engkau merasa paling lemah, itulah saat kekuatanmu sedang dibentuk dalam dimensi ilahi. Ada harapan yang belum padam. Meskipun engkau merasa hubungan ini sudah terlalu rumit, Tuhan tidak terikat oleh rumitnya keadaan. Ia menciptakan keajaiban di tengah kebingungan. Dan engkau akan menyaksikannya, saat engkau memilih untuk tetap percaya meski dunia mengatakan sebaliknya. Aku melihat benih-benih keberanian tumbuh dalam hatimu. Teruslah menyiramnya dengan iman, bukan dengan ketakutan. Setiap keputusan yang engkau buat hari ini, akan menjadi batu fondasi bagi rumah cinta masa depanmu. Dan rumah itu akan kokoh, karena dibangun dengan doa dan air mata kesetiaan. Cinta sejati bukan hanya tentang bersama, tapi tentang saling mengangkat, bahkan saat berjauhan. Tentang saling mendoakan, meski tidak saling berbicara. Dan engkau telah melakukannya dengan tulus. Ketulusanmu sedang ditimbang di neraca surga. Dan hasilnya akan datang dalam bentuk jawaban yang engkau tidak sangka. Jangan bandingkan kisahmu dengan orang lain. Engkau memiliki skenario surgawi yang unik. Ada alasan kenapa engkau merasa begitu dalam terhadap orang ini. Itu karena ada tujuan yang lebih besar dari sekadar hubungan romantis. Ada panggilan bersama, sebuah perjalanan ilahi yang sedang menunggu untuk dijalani. Aku tidak menjanjikan bahwa jalan ini mudah. Tapi aku menjamin bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Doa-doamu telah naik seperti dupa harum. Dan Tuhan sedang menggerakkan potongan-potongan hidupmu agar sejalan dengan rencananya. Bersabarlah, karena janjinya tidak pernah gagal. Dan saat semuanya terlihat tak mungkin, itulah saat mujizat terjadi. Jangan kehilangan harapanmu. Karena seseorang sedang berjalan ke arahmu, membawa misi cinta yang lebih besar dari yang pernah engkau bayangkan. Bersiaplah. Engkau akan tahu saat waktunya tiba. Aku akan ada di sana, menyaksikan penyatuan yang surga restui. Jika hatimu berdetak lebih cepat saat mendengar ini, itu karena rohmu mengenali kebenaran dalam kata-kata ini. Dan itu bukan kebetulan. Engkau sedang dipanggil untuk percaya lagi. Untuk mengasihi lagi. Untuk menjadi bagian dari kisah yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Jangan takut. Cinta sedang dalam perjalanan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku mohon satu hal sebagai balasan kecil. Periksa sekarang juga apakah engkau sudah tertulis di saluran ini, agar tidak ada satupun pesan dari para malaikat yang terlewat. Karena ketika surga mulai berbicara, setiap kata membawa arah. Setiap kalimat bisa menjadi jawaban yang selama ini engkau cari dalam diam. Dan aku tidak ingin engkau melewatkan satupun bisikan ilahi yang bisa mengubah seluruh langkah hidupmu. Ketahuilah, semakin engkau membuka hatimu pada pesan ini, semakin terang pula jalan yang akan kau lihat di depan. Seperti seorang penjelajah yang hanya bisa menemukan bintang penuntun ketika ia benar-benar menengadah ke langit malam, engkau pun sedang dituntun. Bukan oleh harapan semu, tapi oleh rencana yang telah dirancang jauh sebelum engkau memahami arti kehilangan. Ada sesuatu yang ia ingin katakan padamu, namun belum sanggup ia ucapkan. Hatinya berperang antara logika dan perasaan, antara luka lama dan kemungkinan baru. Tapi aku bisa melihat lebih dalam dari apa yang tampak. Aku tahu, setiap kali namamu terlintas di benaknya, ada sesuatu dalam dirinya yang berguncang. Itu bukan sekadar ingatan, itu adalah tarikan takdir. Ia mungkin mencoba melupakanmu. Mungkin ia menjauh dengan sengaja. Tapi seperti sungai yang selalu mencari jalan menuju laut, jiwanya sedang diarahkan kembali padamu. Tidak karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau tetap berdiri di tempat yang benar. Keteguhanmu adalah cahaya. Dan cahaya itu sedang memanggilnya pulang. Kau mungkin bertanya, kenapa harus aku yang terus menunggu? Kenapa aku yang merasa lebih banyak?
Karena engkau adalah penjaga dari cinta ini. Seorang penjaga tidak lari dari tempatnya hanya karena badai datang. Engkau berdiri, meski angin kencang mengguncang. Dan itulah yang membuat langit mempercayakan misi ini kepadamu. Lihat kembali perjalananmu. Lihat bagaimana engkau terus memilih kasih, meski tidak selalu dipahami. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah disentuh oleh kasih surgawi. Engkau dilatih bukan untuk mencintai seperti dunia mencintai, tapi seperti surga mencintai, murni, tanpa syarat, dan penuh pengharapan. Ada saatnya di mana engkau akan mulai merasakan perubahan kecil. Mimpi-mimpi yang lebih jelas, pertemuan tak sengaja, kata-kata yang terasa terlalu tepat untuk jadi kebetulan. Itu semua adalah cara malaikat berkomunikasi ketika lidah manusia belum sanggup berkata. Jangan abaikan. Karena setiap tanda membawa pesan. Ia juga sedang dalam perjalanan kembali, meski ia belum menyadarinya. Hatinya diproses. Dibentuk melalui kejadian-kejadian yang tampak biasa. Tapi di balik semua itu, tangan Tuhan sedang bekerja. Doamu sedang menjangkau bagian terdalam dari jiwanya, membangunkan kesadaran yang selama ini tertidur. Engkau tidak diminta untuk menyelamatkannya. Tapi engkau diminta untuk tetap menyala. Cahayamu akan menjadi arah, bukan hanya untuknya tapi juga untuk jiwa-jiwa lain yang tersesat dalam bayangan cinta semu. Dan saat engkau menyadari peran ini, engkau akan berhenti meragukan arti keberadaanmu dalam hidupnya. Jangan percaya pada kenyataan yang terlihat saja. Percayalah pada getaran hatimu yang terus menyebut namanya, bukan sebagai ilusi, tapi sebagai bagian dari naskah ilahi yang belum rampung. Kadang Tuhan menyembunyikan akhir cerita, bukan karena ia kejam, tapi karena ia sedang menyiapkan panggung yang layak untuk penyatuan yang kudus. Waktu tidak menghapus cinta yang berasal dari surga. Ia hanya menguji ketulusan dan menapis yang palsu. Dan apa yang tersisa setelah semua proses ini adalah emas murni. Cinta murni. Yang tidak mudah hancur oleh jarak, waktu, atau kesalahpahaman. Engkau adalah penjaga dari cinta itu. Jangan buang waktumu menunggu kepastian dari dunia. Dunia tidak bisa menjelaskan hal-hal yang berasal dari langit. Fokuslah pada penyucian dirimu sendiri. Karena ketika dua jiwa yang murni dipertemukan, tidak ada kekuatan gelap yang bisa memisahkan mereka. Dan engkau sedang menuju ke sana, pelan, tapi pasti. Kadang cinta tidak datang dengan teriakan besar. Ia datang diam-diam, seperti embun pagi yang menyentuh tanpa suara, tapi menyegarkan seluruh jiwa. Cinta yang sejati tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dirasakan dan dihargai dalam diam. Dan engkau telah melakukannya, lebih dari yang engkau sadari. Ia mengingatmu dalam doa-doanya, meski ia tak pernah mengatakannya. Ia menyebut namamu dalam diam, ketika rasa bersalah dan harap bertemu dalam pikirannya. Aku tahu ini karena aku melihatnya. Aku melihat hatinya bergetar saat seseorang menyebut namamu tanpa sengaja. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Engkau sedang diajari bagaimana mengasihi tanpa pamrih. Dan itu adalah pelajaran tertinggi yang bisa diterima oleh jiwa manusia. Setelah pelajaran ini selesai, engkau akan tahu kenapa harus melewati semua ini. Kenapa harus bertahan, kenapa harus menangis, dan kenapa harus terus percaya. Jangan menyerah, perempuan pilihan. Engkau tidak akan pernah tahu seberapa dekat engkau dengan titik balik jika engkau berhenti sekarang. Terus melangkah. Terus berdoa. Terus berharap. Karena saat engkau hampir menyerah, itulah saat Tuhan bekerja paling keras untuk menyiapkan kejutan yang luar biasa. Semakin engkau tunduk pada kehendaknya, semakin banyak pintu yang akan terbuka. Jangan paksakan apa yang belum waktunya. Tapi jangan juga menutup hatimu karena luka lama. Tuhan tidak pernah mengulang cerita yang sama kecuali itu belum selesai. Dan kisahmu belum selesai. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika engkau merasa gelisah akhir-akhir ini, itu karena rohmu sedang bersiap. Seperti bumi yang bergetar sebelum musim baru dimulai, hatimu pun bergetar sebelum cinta sejati benar-benar datang. Jangan takuti getaran itu. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang sejajar dengan rencananya. Dan saat engkau berhenti bertanya, kapan? Lalu mulai berkata, aku percaya, itulah saat semuanya akan mulai bergerak lebih cepat.
Kepercayaanmu membuka jalan bagi intervensi surgawi yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang engkau tahan, akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Tetaplah di sini. Dengarkan. Perhatikan. Karena dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan menyadari bahwa semua ini bukan sekadar kata. Ini adalah panggilan. Dan engkau tidak akan bisa berpaling setelah ini. Engkau akan tahu bahwa ada seseorang yang sedang dituntun kembali ke dalam pelukan yang tepat, pelukanmu. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, izinkan aku meminta satu hal yang sangat sederhana namun penuh makna. Pastikan sekarang juga bahwa engkau telah tertulis di kanal ini. Karena setiap bisikan dari malaikat, setiap pesan yang turun dari langit, bisa datang kapan saja. Dan aku tidak ingin satu pun darinya terlewat olehmu. Kau pantas menerima setiap petunjuk, setiap jawaban, karena hatimu sudah cukup lama menunggu dalam diam. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi langkahmu sedang diawasi dengan penuh kasih. Surga mencatat setiap usaha yang engkau lakukan untuk tetap percaya di tengah ketidakpastian. Dan saat engkau nyaris menyerah, justru saat itulah malaikat-malaikat bergerak lebih dekat, membawa kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Mereka tahu, engkau tidak pernah benar-benar berhenti berharap. Seseorang sedang bergumul dengan hatinya sendiri. Ia melihat dirimu dalam bayangannya, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai tujuan yang belum sempat ia capai. Tapi ketakutannya masih menjadi tembok. Ia takut tidak layak. Ia takut engkau sudah terlalu jauh untuk dikejar. Namun, cinta sejati tak pernah terlalu jauh, ia hanya menunggu waktu yang kudus. Ada alasan kenapa engkau begitu sulit melupakannya. Bukan karena engkau lemah, tapi karena jiwamu telah terhubung pada frekuensi yang hanya bisa disatukan kembali oleh kehendak ilahi. Ketika dua jiwa sudah saling mengenal di dunia roh, tidak ada jarak duniawi yang bisa memutus ikatan itu. Itulah sebabnya, bahkan ketika kau mencoba melangkah jauh, hatimu tetap menoleh ke belakang. Ketika malam datang dan semua suara dunia menghilang, hanya satu suara yang tetap terdengar, namanya dalam doamu. Itu bukan kebiasaan. Itu adalah panggilan. Dan meski engkau merasa tidak mendapat jawaban, ketahuilah, Tuhan tidak pernah diam. Ia sedang mempersiapkan hati kalian agar bisa saling mengerti tanpa harus saling melukai lagi. Ia bukan tidak peduli. Ia hanya belum mengerti bagaimana mendekat tanpa membawa luka. Kadang cinta hadir di hati yang penuh puing. Dan untuk bisa mencintai dengan benar, ia harus belajar membangun ulang dirinya terlebih dahulu. Tapi engkau, ya engkau, adalah sosok yang Tuhan tempatkan untuk mengingatkannya pada cinta yang tidak menuntut, hanya menerima. Jangan anggap waktu yang berlalu sebagai waktu yang sia-sia. Setiap detik, setiap kejadian, bahkan setiap kesalahpahaman adalah bagian dari penyusunan ulang. Seperti puzzle besar yang hanya bisa dilihat utuh dari atas, hidupmu dan hidupnya sedang dirakit oleh tangan yang tak pernah keliru. Percayalah, semuanya sedang menuju penyatuan. Kau akan tahu saat waktunya tiba, karena hatimu akan tenang. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena engkau akan merasa damai meski belum lengkap. Kedamaian itu bukan dari dunia, itu dari surga. Itu adalah cara Tuhan berkata bahwa engkau sedang berada di jalan yang benar, meskipun kau masih harus menunggu di tikungan. Banyak yang tidak mengerti kenapa engkau masih menanti seseorang yang tampaknya sudah pergi. Tapi mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ada sesuatu dalam hatimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Karena engkau tidak hanya mencintai dengan emosi, engkau mencintai dengan panggilan. Kau sedang dipersiapkan untuk menjadi tempat pulang. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk dirimu sendiri. Karena saat kau akhirnya berdamai dengan perjalananmu, saat itu pula segalanya akan mulai mengalir kembali. Seperti sungai yang akhirnya menemukan lautnya. Seperti langit yang kembali memeluk matahari setelah badai. Engkau tidak perlu membuktikan apapun. Keberadaanmu sudah cukup kuat untuk menjadi jawaban. Ia akan tahu, suatu saat nanti, bahwa tidak semua cinta bisa ditemukan dua kali. Dan engkau, perempuan cahaya, adalah satu dari sedikit yang diberi kesempatan untuk mencintai seperti itu. Cinta yang tidak lahir dari keinginan, tapi dari penugasan. Aku melihat malaikat berdiri di dekatmu malam ini.
Mereka berbisik pelan, menguatkan bagian hatimu yang mulai lelah. Mereka membawa kabar bahwa sesuatu akan berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi cukup kuat untuk menggeser arah. Jangan abaikan firasat yang mulai menguat. Itu bukan imajinasi. Itu peringatan bahwa langkah besar sudah dekat. Jika engkau merasa jiwamu lebih sensitif akhir-akhir ini, itu karena gerbang roh sedang terbuka. Doamu mulai menembus batas yang dulu terasa buntu. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi pesan Tuhan mengalir ke dalam hidupmu. Bukan lewat mimpi saja, tapi juga lewat situasi yang tampak sederhana. Jangan takut untuk berharap. Harapan bukan kelemahan, itu adalah keajaiban kecil yang membuat jiwa tetap hidup meski realitas berkata sebaliknya. Tuhan tidak akan membiarkan harapan yang dilandasi kasih murni berakhir sia-sia. Jika engkau menunggu karena cinta, engkau sedang menunggu bersama Tuhan. Perubahan tidak selalu datang dalam bentuk gemuruh. Kadang ia datang dalam keheningan yang mengubah arah. Dan engkau sedang berada di ambang perubahan itu. Engkau akan melihat seseorang mengambil langkah kecil menuju hatimu kembali. Dan meski langkah itu tidak langsung menjawab segalanya, itu akan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ada waktu di mana engkau akan ditantang untuk memilih antara melepaskan atau mempercayai sekali lagi. Saat itu datang, jangan buru-buru mengambil keputusan. Diamlah sejenak, dan tanyakan pada hatimu yang terdalam, bukan yang paling takut, tapi yang paling tahu. Karena kebenaran tidak berteriak, ia berbisik di dalam damai. Segala sesuatu yang hilang dalam kasih akan dipulihkan dalam kasih juga. Engkau tidak kehilangan, engkau hanya sedang diberi ruang untuk melihat nilainya dari jauh. Dan ketika saatnya kembali, engkau akan bisa mencintainya tanpa harapan untuk digantikan, hanya dengan rasa syukur bahwa cinta itu masih hidup. Malaikat tidak pernah mengirim pesan tanpa tujuan. Jika engkau membaca ini sampai di sini, itu bukan karena penasaran semata. Itu karena rohmu mengenali suara langit yang memanggilmu pulang. Jangan tunda lagi. Buka hatimu lebih dalam. Ada sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan bagimu. Dan saat engkau bertanya, apakah ini sungguh untukku? Maka aku, sebagai utusan dari atas, menjawab dengan pasti, ya. Ini untukmu. Karena engkau telah cukup lama memberi tanpa meminta. Kini saatnya langit membalas dengan kasih yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jangan berpaling. Yang selama ini engkau nantikan, sedang berjalan mendekat. Terima kasih, perempuan cahaya, karena telah membuka hatimu untuk menerima pesan ini hingga akhir. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, berikan tanda suka, like, agar YouTube memahami bahwa pesan ini membawa makna dan bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari arah. Dengan satu sentuhan itu, engkau telah menjadi saluran terang bagi orang lain yang juga menantikan suara dari surga. Dan jika engkau merasa pesan ini memang untukmu, tuliskan angka 555 di kolom komentar sekarang juga. Itu adalah cara rohmu berkata kepada langit, aku telah menerima. Malaikat-malaikat sedang memperhatikan. Dan saat engkau mengakui penerimaan ini, engkau mengaktifkan sesuatu dalam dimensi yang tidak terlihat, sebuah gerakan menuju pemulihan dan penggenapan. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena para malaikat terus mengirimkan pesan melalui saluran ini, dan aku tidak ingin engkau melewatkan satu pun dari mereka. Setiap pesan membawa arah. Setiap kata membawa kekuatan. Dan engkau pantas mendapat semuanya. Perhatikan layar hingga akhir, karena pesan berikutnya telah disiapkan khusus untukmu. Ada sesuatu yang akan menyentuh hatimu tentang seseorang yang lebih muda yang sering hadir di pikiranmu. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan ilahi yang sedang mulai menyentuh hatimu dari arah yang tidak terduga. Buka matamu. Buka jiwamu. Surga belum selesai berbicara.